Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo kawan-kawan dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, saya di sini kemarin beberapa hari yang lalu sudah melakukan proses pembersihan rumput ya, yang dimana tujuan kami di lahan ini di musim kemarau ini kita menanam tanaman serai ya kan kawan. Dan di sisi lain juga yang jelas biar waktu luang kami bisa lebih bermanfaat, lebih produktif bagi banyak orang. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit hal mengenai tentang cara penanaman serai. Yang melatar belakangi kami memilih komoditas serai ini karena sebenarnya ya itu adalah tanaman serai, itu merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi ya sebagai khususnya bumbu masak. Akan tetapi permasalahannya banyak orang yang menyepelekan ya, belum membudidayakan, tapi sekarang mulai bermunculan pada membudidayakan. Yang jelas tanaman serai ini kalau kita bisa olah secara baik, secara maksimal, pastinya keuntungan yang diperoleh juga maksimal pula kan kawan. Dan di kesempatan kali ini untuk mensiasati hal semacam itu ya, yang dimana tempat kami ini sangat potensi sekali untuk dibudidayakan serai, bahkan tanaman ini perawatannya juga tidak terlalu rumit. Maka dari itu untuk mengisi ruang waktu kami ya kita tanami lahan ini untuk budidaya serai, karena saya sendiri pun bertani tidak bisa maksimal ya, dalam artian tidak bisa full di lahan karena saya juga memiliki pekerjaan. Dan yang jelas untuk sampingan lah ya dalam membudidayakan tanaman di lahan ini, yaitu sebagai sampingan kita budidayakan serai, karena harapan kami di serai ini bisa sebagai investasi ya kan kawan. Karena dengan tanaman serai yang satu batang kayak gini nanti tumbuh banyak, itu biasanya dijual per kilonya dengan harga 7.000 6.000 ya kan, dan kurang lebih segitu per kilonya. Nah ketika kita bisa menjualnya dalam bentuk bahan itu aja sudah untung kan kawan. Karena tanaman ini pupuknya juga tidak perlu pupuk yang mewah-mewah, pupuk kandang pun biasanya sudah bagus di pupuk kandang. Nah oleh sebab itu kita lakukan proses penanaman dengan menanam serai. Nah caranya bagaimana? Caranya kan kawan, yang pertama untuk penanaman serai ini yang baru kita coba ya kan, ini baru kita coba ya, itu caranya cukup sederhana. Itu kan kawan ambil dapuran serai ya, atau satu ini ya, satu, kalau orang sini bilangnya satu dapur atau satu rumpun ya, satu rumpun serai kan kawan ambil beserta akar-akarnya. Lalu kan kawan ya, satu rumpun ini kan kawan ambil lagi, dipecah-pecah ya, atau dalam artian diambil satu persatu, yang dimana tanaman serainya diikut sertakan akarnya. Jadi pengambilannya ya ini kan awalnya begini, nah itu kita ambil beserta akarnya. Nah ini kan kawan sebagus mungkin, sebaik mungkin itu kalau menanam serai ini akarnya diambil, karena apa, nanti ini sebagai calon penghisap unsur hara ya kan kawan, untuk pertumbuhan dan perkembangan si serai ini. Dan yang jelas kan kawan, dengan diambil kayak gini kemungkinan hidupnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kayak gini kan kawan. Nah kayak gini ya, gini kan ya ini serainya ini kan entah hidup atau tidak. Nah itu alangkah baiknya kan kawan, untuk menghindari kemungkinan mati, lebih baik tanam serai dengan ini kan beserta akar-akarnya ya, semacam itu. Nah nantinya kalau sudah beserta akar-akarnya ini kemungkinan ya, ini kemungkinan besar bisa tumbuh dan berkembang. Nah yang penting nanti kan setelah memisahkannya dari rumputnya beserta akarnya ini, lalu kan tanam.
kawan-kawan tanam di lubang tanam semacam itu, lalu ditutupi dengan menggunakan tanah. Nah itu kawan-kawan perlu dirawat ya setelah penanaman tersebut dengan cara disiram secara terus menerus. Tapi yang jelas kawan-kawan, intinya di sini kalau menanam serai itu intinya sini ya, akar harus ikut serta perawatan air ya. Air itu harus tersedia secara terus menerus pada tanaman serai semacam itu. Nah kalau pengalaman kami pada waktu membudidayakan serai tapi belum jumlah skala banyak ya, baru coba-coba dan lain sebagainya, itu kita ambil serai dan kita tanam ya beserta akarnya kayak gini, itu bisa menghasilkan ya kan kawan, dalam artian bisa tumbuh dan berkembang, bisa menjadi rumpun sebesar ini kan kawan. Awalnya segini, nah, setelah ditanam rumputnya bisa besar segini bahkan lebih besar ya kan kawan. Nah itu pun tidak kami pupuk sama sekali, kita hanya menggunakan pupuk kandang ya. Pemupukannya itu pun hasilnya sudah luar biasa bagus menurut kami. Nah jadi dari pengalaman itu kan kawan, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya kalau menanam serai alangkah baiknya dibesertakan ikut akarnya, lalu di sisi lain juga disiram ya rutin hingga tanamannya hidup kawan-kawan ya. Hidup itu dalam artian mengetahui tanaman hidup itu nanti tanaman serainya akan mengeluarkan daun baru ya kan kawan, dari hasil penanaman. Nah semacam itu, dan itu untuk menghasilkan daun yang baru, tumbuhan yang baru itu perlu diberi air secara terus menerus pada awal-awal setelah penanaman kan kawan. Nanti kalau sudah keluar daunnya mulai baru diberi pupuk dan lain sebagainya. Nah yang jelas kalau penanamannya ini jarak yang kami lakukan ini itu kurang lebih 50 cm ya. Ini memang kami buat agak rapat ya, harapannya nanti biar yang di bawahnya itu tidak ditumbuhi rumput kan kawan, semacam itu. Memang kayak gitu, kayak kurang lebih ini 50 cm lah, lebih lah kan. Nah semacam itu. Nanti harapannya rumputnya besarnya hingga kayak gini, ini hingga segini ya rumputnya besarnya, diameternya yang sini hingga segini, nanti saling bertumbukan. Tapi entah besok hasilnya bagaimana, kami belum pernah mencobanya itu kan. Tapi kami dalam uji coba kali ini ya, ini kita akan buat dengan jarak kurang lebih ini kan enggak tinggal 1 2 3, nah kurang lebih 50 cm lah kan kawan, kurang lebih segitu. Dan itu besok nanti besok kita update kembali mengenai budidaya serai ini. Yang jelas itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai cara budidaya menanam serainya ya kan, teknik penanaman serainya yang kami lakukan menurut pengalaman kami. Dan ini hasilnya besok setelah penanaman dengan jarak segini bagaimana kami kita perlihatkan lah ya kan kawan, bagaimana hasilnya. Semoga saya tidak lupa dan bisa menyampaikan hasil dari budidaya serainya. Oke itu dulu kan kawan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.